Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 1234927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait mata kuliah pneumatik. Ini dengan PPT judul Dasar Interlocking 2 Silinder. Tujuan praktikum memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan geraknya agar sistem bekerja aman dan berurutan. 2. Melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan, seperti dua silinder bergerak bersamaan secara tidak diinginkan. 3. Meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca, dan mensimulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Dasar interlocking 2 silinder. Pengertian interlocking. Interlocking merupakan metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Pada sistem 2 silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja sistem. Nah, di sini merupakan konsep kerja dari si interlocking, dan sesuai cara kerjanya yaitu semisalnya untuk metode pengunciannya itu interlocking, misalnya kita mau mengatur akuator, misalnya akuator 1. Nah, sebelum akuator yang kedua misalnya bekerja, jadi agar tidak terjadi yang namanya noise, maka diaturlah interlocking pada keduanya. Jadi misalnya akuator yang pertama bergerak terlebih dahulu, baru interlockingnya. Setelah interlocking baru ada yang namanya akuatornya, baru akuator kedua jalan, seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya ada peran dalam integrasi sistem. Interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder atau akuator yang bekerja secara berurutan. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar akuator, sehingga sistem dapat bekerja aman, presisi, dan efisien. 1. Menjamin urutan operasi yang tepat. 2. Mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik mekanik. 3. Menjaga keselamatan sistem dan operator. 4. Memastikan keandalan dan ketepatan proses. 5. Menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks. Dan 6. Mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Nah, ini merupakan ladder PLC yang dibuat dari aplikasi namanya CX Programmer, dan setelah ini saya akan menunjukkan cara membuat diagram ini. Ini juga ini adalah lanjutannya. Jadi kita bikin dulu yang pertama. Langsung aja di sini tulis CX Programmer, buka. Oke, di sini kita buat file baru dulu. Misalnya saya namakan Sun PLC apa. Ini device type-nya kita atur ke CP1L, lalu network type-nya udah yang kita pakai itu USB aja. Klik OK. Nah, ini baru kita samakan. Di sini ada on, ada off juga. Coba dulu. Ini kontak. Lalu ada
ada coilnya di sini, nama coilnya itu sistem, dan juga ada lanjutannya, kontaknya juga sistem juga. Kita buat dulu terlebih dahulu coilnya. Woi, 0.0 sistem. Oke. Setelah itu selanjutnya kita buat sini ada A1 sistem, lalu ada B1. Ini juga ada coilnya untuk PBA, dan ini untuk kontaknya sendiri dari PBA. Lanjut di bawahnya kita buat satu sistem, lalu ada B1, lalu kita buat coil. Selanjutnya baru tunggu sebentar, ini titiknya hapus saja. Oke, baru disambungkan ke bawahnya kontak OR 001. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buat yang bawahnya. Di sini ada B1 sistem, A1 PBB, dan juga ini ada kontak dari PBB juga. Ini juga sebelah kanan ada coil. Langsung aja kita buat. Berarti kebalikannya, yang kita bikin B1 terlebih dahulu baru A. Masukkan sistem. Baru masukkan A1. Jangan lupa untuk dibuat coil. Nama coilnya adalah PBB. Lanjut kita buat untuk kontaknya W02. Oke. Sorry, harusnya buat yang OR. Kita pakai OR. Nah, sini. Oh, salah ini, saya salah masukin. Harusnya agak di atas dia. Nah, 02. Oke, PBB dah selesai. Lanjutnya yang bawahnya kita bikin di sini ada sistem, ada PBA, PBB, terus ada timer maju A. Di sini juga ada coil untuk output A. Lalu di sini ada instruction dari timer maju A. Oke, langsung kita buat aja. Jadi kita buat sistemnya, terus kita buat untuk PBA nya.
Lalu ada PBB nya, iya benar, ada PBB nya. Oke, lanjut kita buat timernya. Berapa ini channelnya? Timer maju itu T000, T0000. Timer maju. Oke. Baru kita buat coilnya. Coilnya itu 100.7. 07 out A, output A. Oke. Lanjut. Kita akan membuat instruction ya. Oke, kita buat aja langsung di sini. Di sini perintahnya ada tim, ada 0000 dan hashtag 50. Hashtag 50. Oke. Timer maju. Oke. Ada yang salah sepertinya dari grafiknya. Ini kita panjangin. Ini sini, sini, baru ke atas. Nah, seperti ini. Oke, kalau dia sudah sama, baru kita bikin ke diagram selanjutnya. Ini ada sistem, ada PBB, ada juga PBA, timer maju, juga out B. Kita buat dulu. Oke. Di sini karena kebalikannya, kita bikin PBB terlebih dahulu. Baru kita buat PBA. Oke. Baru kita bikin timer maju. Sepertinya ada yang perlu diganti di sini. Ini kita tambahin timer maju A. Oke. Bikin lagi. T000 1. Timer maju B. Oke. Ya, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk dibuat coilnya untuk di sampingnya. Kita pasang channelnya di 100.8. Ini kita set di ini coil ya, coil out B, deskripsinya out B. Oke. Barulah dibuat instruction ya, seperti ini. Mungkin ke grafik selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini ada tim 001 dan hashtag 50. Hashtag 50. Timer maju B. Sini kita hapus dulu sebentar. Delete. Lalu kita hubungkan sini, 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 baru ke atas. Nah, seperti ini. Oke, jika dirasa ini sudah cukup dan sudah cukup sama, maka selanjutnya saya akan menjalankan program ini dan nampak seperti apa nanti, mungkin gambarannya pada PLC gitu. Lanjut, kita ini run programnya.
Ntar ya seperti ini. Oke, di sini eh, karena terlihat ini sudah menyala ya. Nah, ini tinggal kita on kan saja. Di sini ada value-nya, ada 0 dan 1. Untuk 0 masih sama, itu kita di false, dan 1 dan true. 1 untuk true. Jadi karena kita menyalakan, jadi kita pakai 1. Nah, ini bisa terlihat ya. Dari rangkanya ini yang tadi itu tertahan di on-nya. Setelah on ini dinyalakan, barulah sistemnya menyala gitu. Bisa dilihat ini masuk ke coil, dan dari coil ini masuk ke sistem. Nah, tapi kalau misalnya off-nya ini kan, misalnya kita coba set di 0. Oh enggak, salah, berarti setnya di off ya. Setnya di off. Set 1 di true. Nah, seperti ini. Maka terlihat akan mati. Dan jika misalnya ini value-nya di set 0, nah ini baru rangkaiannya akan mati semua terlihat. Kita nyalakan dulu. Sorry, kita matikan. Nah, oke. Karena sudah terlihat seperti ini, baru selanjutnya ini misalnya dari yang pertama dulu, akuator pertama misalnya ya. Kita set, nyalakan. Nah, seperti ini. Ini bisa terlihat belum ada perubahan sama sekali ya. Nah, di sini mungkin akan saya nyalakan dulu. Bukan tertahan. Coba kita off kan. Oh ya, ini seperti ini. Saat sistem yang pertama ini menyala, maka dari sistem apa namanya, akuatornya ini kan kita pakai tombol PBA nih. Oke, ketika PBA nya ditekan, maka si akuator itu akan menjalankan namanya interlocking dulu. Nah, ketika akuator menyala, lalu ntar ini ada timer majunya ini di set. Nah, baru ketika timernya sudah habis, baru itu akan mematikan si akuator itu tersebut. Nah, baru kita beralih ke PBB. Nah, ini terlihat ya, yang dari PBA nya ini mati nih. Coba kita nyalakan. Nah, bisa terlihat ini yang PBB ini ketika dinyalakan sama ya kayak PBA tadi. Ini timernya bergerak maju dari 50 ke 0. Nah, maka dari setelah ditekannya tombol PBB, nah baru ntar si akuator B nya itu bakal berjalan, timernya bakal mundur, baru menjalankan interlocking dia. Nah, jadi ntar sama sistemnya kayak A, yang ketika PBA ditekan, maka yang menyala hanya akuator A, akuator B tidak berjalan, dan akuator B itu mati ya, dari sistemnya langsung diputus gitu. Nah, namun ketika PBB nya yang ditekan, maka akuator yang B itu akuator yang kedua ini akan berjalan dan mematikan paksa sistem yang bekerja pada akuator 1 atau di PBA ini. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait program interlocking ini. Ini kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.